Segmen ke-6, Closing Statement. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Pasangan nomor urut 1, calon Bupati Haji Zuldafri Dharma SH dan calon Wakil Bupati Haji Sultani SPT MSI. Visi terwujudnya Kabupaten Tanah Datar unggul dan sejahtera berlandaskan Adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, ABS, SBK. Misi 1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama, adat, dan budaya. 2. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia. 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif, serta penyederhanaan birokrasi. 4. Meningkatkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam secara maksimal dan terintegrasi. 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi, handal, dan berwawasan lingkungan. Pasangan calon nomor urut 2, calon Bupati John Enardi SH.MH, calon Wakil Bupati Insinyur Safrudin MM. Visi terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang madani, berbudaya, dan sejahtera dalam nilai-nilai ABS SBK. Misi 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang maju. 3. Penguatan pelaksanaan otonomi daerah. 4. Pemberdayaan masyarakat nagari. 5. Pengembangan sarana dan prasarana pembangunan yang mendorong percepatan pembangunan. 6. Pengembangan investasi swasta. 7. Penguatan pengawasan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar sudah di depan mata. Kepada seluruh warga Tanah Datar, mari datang ke TPS pada hari Rabu 9 Desember 2020 dan kita terapkan protokol kesehatan dan pencegahan serta pengendalian COVID-19. Kenali, teliti, dan cermati visi misi serta program calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2020. Suara Anda menentukan masa depan Tanah Datar 5 tahun yang akan datang. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih. Jangan lupa datang ke TPS dengan membawa KTP elektronik. Jadilah pemilih cerdas untuk pemilihan kepala daerah yang berkualitas. Ayo nyoblos, pilih pemimpin kita. Ayo ke TPS, jangan takut dengan COVID-19. Seluruh petugas akan memakai APD lengkap. Wajib pakai masker, sering cuci tangan, dan menjaga jarak. Kita wujudkan pemilihan yang aman, sehat, demokratis, dan badunsana. Mari kita sukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selamat datang dalam debat publik putaran pertama antar calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Datar tahun 2020. Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Segmen ke-6, Closing Statement. Pada segmen ke-6 ini kita akan sampai pada akhir tentang pernyataan penutup dari keempat pasangan calon. Sebelum kita masuk, kita persilakan kepada keempat masing pasangan calon untuk di podium. Baik, sebelum kita sampai kepada pernyataan penutup dari keempat pasangan calon, perlu saya sampaikan kepada keempat pasangan calon, nanti kita akan mulai dari pasangan calon nomor urut 2, kemudian waktunya cukup panjang kita berikan, waktunya selama 4 menit. Dengan ketentuan, isinya adalah, pertama ada pertanyaan yang saya ajukan yang bisa Bapak jawab sebagai pernyataan tertutup. Pertanyaan ini diberikan oleh tim perumus, dan kemudian pernyataan penutup juga bisa diberikan nanti apa pesan terakhir terkait dengan tema debat kita hari ini yang ingin Bapak sampaikan kepada para pemilih kita. Baik, saya bacakan satu kali saja untuk semuanya. Ini akan menjadi materi dalam debat penutup ini. Materinya, pertanyaannya adalah, jika Bapak Ibu terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode ke depan, bagaimana strategi dan kebijakan konkret Bapak Ibu untuk menangani pandemi COVID-19 dan mengembangkan adaptasi kebiasaan baru? Berapa menit dijawab tentang bagian ini, berapa menit dijawab tentang himbauan kepada pemilih, kepada masyarakat, silahkan diatur sendiri waktunya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai pernyataan penutup dari paslon nomor urut 2. Dipersilakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jika kami terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar 2021-2026 yang akan datang, sesuai dengan apa yang dipertanyakan oleh pembawa acara tadi tentang pelaksanaan COVID-19, bagaimana strategi kami untuk melakukannya. Tentunya ada hal-hal yang sangat prinsip yang kita lakukan. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman kepada masyarakat
bagaimana tentang bahayanya penyakit ini oleh semua lini, baik dari instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat sendiri. Yang kedua adalah memperketat pelaksanaan aturan-aturan yang sudah berlaku, baik yang namanya undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun Perda Provinsi Sumatera Barat dan juga Perda Kabupaten Tanah Datar. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas masyarakat sehingga tidak memungkinkan menyebar luasnya perkembangan COVID ini kepada masyarakat lainnya. Yang keempat adalah memperkuat kelembagaan FKTP atau sarana kesehatan mulai di tingkat puskesmas sampai ke tingkat rumah sakit, sehingga hal ini akan mampu mempercepat mengantisipasi kalau ada masyarakat yang diperlukan baik untuk pemeriksaan maupun untuk pengobatan yang dikenakan oleh COVID-19 itu. Kemudian berikutnya adalah tentunya ini akan menjadikan komitmen kita bersama dari semua lintas sektor bagaimana penyakit ini akan bisa kita tekan tingkat pertumbuhannya atau penularannya untuk masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, yang di luar masalah COVID-19 itu adalah tentang kebijakan yang akan kita lakukan ke depan. Secara umum tadi sudah kami sampaikan dalam bentuk pemaparan visi dan misi. Cuma ada sesuatu lagi yang harus kami pertegas dalam bentuk bagaimana bentuk wujud yang akan kita lakukan ke depan. Hari ini kita sudah mengetahui bahwa ibu kota Kabupaten Tanah Datar adalah Batu Sangkar. Tapi pusat pemerintah itu berada di Pagariuang, di Kecamatan Tanjung Mas. Artinya belum jelas identifikasi di mana kota Batu Sangkar itu. Bahkan kalau kita tanyakan sama Pak Wakil Bupati atau Pak Bupati, mungkin dia nggak tahu mana batas kota Batu Sangkar. Kalau kami nanti terpilih, kami akan mengembangkan fungsi kota Batu Sangkar sampai ke Pagariuang. Dan di Pagariuang itu akan dijadikan pusat kebudayaan Minangkabau, pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sehingga akan ada nanti jalan 2 jalur dari depan Istana Nubasa Pagurung sampai ke Jalan Melanap Gigombak. Dan nanti akan ada jalan 2 jalur sampai ke Simpang Tugu Menunggal. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kami memperkuat ekonomi masyarakat dengan memperkuat peran perusahaan daerah di Kabupaten Tanah Datar dengan bekerjasama dengan petani dan industri rumah tangga. Terakhir kami minta Pak calon bupatinya untuk menjelaskan. Terima kasih. Untuk COVID tadi sudah disampaikan bahwa itu problem seluruh Indonesia, malahan dunia. Insya Allah Kabupaten Tanah Datar nanti menjadi yang terdepan dalam penanggulangan COVID. Kemudian kami sebagai praktisi hukum yang kami lalui dengan Pak Wabub yang sudah 34 tahun berkiprah di bidang birokrasi, insya Allah dengan terpilihnya kami akan padukan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut kepada paslon nomor urut 3. Dipersilakan. Baik, terima kasih. COVID-19 kita tahu ini wabah yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tentu kami mengimbau atau mengajak dengan yang pertama adalah gerakan memakai masker baik di ruangan publik ataupun di luar rumah. Selanjutnya adalah lanjut yuri, penelusuran kontak dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test di antara orang-orang terdekat yang kena virus. Selanjutnya yang terpenting yang ketiga adalah edukasi dan penyiapan isolasi baik mandiri maupun kelompok. Bapak Ibu alim ulama, cadiak pandai, Bundo Kanduang, anak muda Paganagari dan netizen yang budiman, angka 3 memiliki makna yang sangat dalam bagi masyarakat Tanah Datar. Kita harus ingat ada 3T. Di sisi lain kita harus ingat Tungku Tiga Sejarangan adalah bentuk kepemimpinan ideal di Minangkabau. Di dalamnya ada pengulu, alim ulama, cadiak pandai. Gabungan ketiga unsur ini saling bahu-membahu bekerjasama meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan ini sekali lagi saya mengajak masyarakat bergabung bersama kami Eka Putra Rici Aprian menyongsong era baru tanah datar lebih maju. Ada 3 sektor yang menjadi perhatian utama Eka Rici, yaitu pertanian, pariwisata, peningkatan UMKM, tanpa meninggalkan 3 sektor lainnya, yaitu sektor agama, pendidikan, adat, dan budaya. Eka Rici menghadirkan solusi terhadap persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun tanah datar. Kami mengundang masyarakat tanah datar hadir ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Ingat cara mencoblosnya, pertama ambil kertas suara, kedua buka kertas suara, ketiga coblos nomor 3-nya, dan keempat dimasukkan lagi kertas surat suara. Baik, Bapak Ibu alim ulama, cadiak pandai, mudo kanduang, anak mudo paganagari. 9 Desember 2020 bukan tentang menentukan nasib siapa menjadi bupati dan wakil bupatinya saja. Tapi 9 Desember 2020 saatnya masyarakat tanah datar menentukan nasibnya 5 tahun ke depan. Itu menjadi lebih penting dan lebih bermakna pilkada ini. Pilkada berencana kita jadikan jangan sekedar slogan. Kita jadikan pilkada ini benar-benar pilkada berencana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, masa depan tanah datar bisa kita raih dan kita songsong bersama-sama dengan semangat era baru, dengan mencoblos nomor 3, insya Allah tanah datar menjadi lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Bapak? Cukup, baik. Baik, cukup dari paslon nomor urut 3. Baik, kita lanjut ke paslon nomor urut 4. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua maju untuk mengemban amanah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, didorong oleh hati nurani kami untuk mewujudkan Kabupaten Tanah Datar yang lebih baik. Melalui peran pemerintah yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Di depan mata kita saat ini, ada permasalahan yang timbul akibat wabah COVID-19. Seperti masalah pendidikan. Sudah 7 bulan anak kemenakan kita tidak belajar secara tatap muka di sekolah. Belajar dengan sistem daring. Apakah semua wilayah di tanah datar sudah terjangkau sinyal internet? Tentu belum. Jika kami terpilih, anak kemenakan kita harus bersekolah kembali secara tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan, dan pelaksanaannya akan diatur secara berganti hari. Kemudian ketertinggalan pelajaran itu harus dikejar, dan juga tidak boleh satupun anak kemenakan kita yang tidak bersekolah atau putus sekolah, terutama juga disebabkan ketiadaan biaya. Kemudian dampak negatif akibat COVID-19 di bidang pertanian, di bidang ekonomi, perdagangan, UMKM, dan lain sebagainya harus segera ditangani. Termasuk pemberian bantuan harus tepat waktu dan tepat sasaran. Dan juga harus berkeadilan dengan seminimalnya terjadi keluhan oleh masyarakat. Keluhan dari masyarakat haruslah seminimalnya. Permasalahan-permasalahan yang ada saat ini, jalan-jalan sudah mulai rusak, angka pengangguran yang tinggi, penyakit masyarakat yang terjadi di mana-mana harus dipecahkan dan dicarikan solusinya dalam waktu yang cepat dan tepat.
dengan merangkul semua pihak untuk mengatasinya. Saya sadar bahwa saya seorang perempuan. Sebelum saya memutuskan untuk ikut menjadi calon bupati, saya sudah terlebih dahulu mempelajari apakah dibolehkan seorang perempuan menjadi kepala daerah. Dari segi agama, dari segi adat, ternyata tidak ada larangan. Memang sejak Provinsi Sumatera Barat berdiri, memang belum ada perempuan yang menjadi kepala daerah, sekalipun itu wakil. Dan wajar-wajar saja ada isu yang macam-macam yang mengatakan dilarang. Dan pada kesempatan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang saya cintai, yang berada di ranah ataupun di rantau, walaupun saya perempuan, tidak perlu diragukan. Bersama Bapak Edi Tiawarman, Datuk Tan Mudo, untuk memimpin Kabupaten Tanah Datar, di mana Bapak Edi Tiawarman juga pernah mengajar sebagai guru. Dia adalah ASN. Oleh sebab itu, jatuhkanlah pilihan Bapak-bapak dan ibu-ibu kepada... Baik, terima kasih. Terakhir, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjawab pertanyaan dari moderator tadi, seandainya kami terpilih menjadi kepala daerah, yang akan kami lakukan terkait dengan pandemi COVID-19 adalah kita menyadari bahwa COVID-19 ini memiliki suatu ilmu yang khusus. Ada suatu tingkat ilmu tersendiri, tidak semua kita memahami. Pemerintah dan para ahli telah menetapkan ada satu protokol kesehatan, yang mana dengan menerapkan protokol itu insya Allah kita akan terbebas. Cuma masalahnya sekarang adalah partisipasi dari semua pihak dalam menerapkan protokol itu yang sangat lemah. Yang pertama yang akan kami lakukan adalah mengajak seluruh stakeholder di Tanah Datar untuk mematuhi protokol kesehatan. Tentu saja agar ajakan ini lebih efektif, kita mulai dari pucuk pimpinan. Kami akan memberikan contoh dan teladan bagaimana kita mengikuti protokol kesehatan. Dan juga kami mengajak nanti kepada seluruh tokoh masyarakat dan pemuka-pemuka adat dan agama, mari kita berikan contoh di dalam menerapkan protokol kesehatan. Kemudian kami juga mendoakan mudah-mudahan kita nanti dalam Pilkada 9 Desember semuanya sehat dan diberikan kelapangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan hak pilihnya pada tanggal tersebut. Untuk penutup saya membacakan sebuah pantun untuk kita semua. 2-3 kucing berlari tidak seperti kucing Itali. 2-3 calon bupati insya Allah Darmatani yang di hati. Selanjutnya silakan. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama komitmen, kepribadian, pengalaman yang akan menjadi modal gitu, bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mempercepat proses pembangunan dari berbagai bidang di Tanah Datar. Kemudian pemilu Badun Sana kita sama-sama deklarasikan. Untuk itu kita juga mengimbau seluruh pendukung, tim pemenangan, relawan dari seluruh paslon untuk mencerminkan kampanye positif, kampanye konstruktif, kampanye yang mendidik, sehingga dengan ajang pemilihan kepala daerah terjadi pencerdasan masyarakat kita dalam berdemokrasi, terjadi pencerdasan masyarakat kita dalam menyalurkan hak politiknya yang satu kali dalam 5 tahun. Tadi kita sampaikan komitmen pengalaman di antara paslon yang ada, yang mempunyai pengalaman di legislatif, yang mempunyai pengalaman di eksekutif, hanya pasangan Darmatani nomor urut 1. Oleh karena itu, kita akan tutup dengan sebuah pantun. Berburu babi di Tanah Datar, dapet rusuh balang kaki. Sebentar lagi kita sukseskan pilkada, Darmatani pilihan terpuji. Tanah Datar, Darmatani, takbir. Allahu Akbar. Terima kasih, kita kembalikan. Baik, terima kasih kepada 4 pasangan calon. Kita telah melewati segmen 1, 2, 3,
4, 5, dan 6. Apa yang disampaikan oleh keempat pasangan calon putra terbaik Kabupaten Tanah Datar bisa menjadi referensi bagi kita semuanya. Pemirsa Padang TV dan pendengar Radio Luhak Nan Tuo, bumi, air, alam beserta isinya dikuasai oleh negara. Negara itu adalah kita. Mari di tanggal 9 Desember kita pilih pemimpin yang bisa mengelola bumi, air, alam beserta isinya ini sehingga bisa dikembalikan ke semuanya untuk kesejahteraan masyarakat Tanah Datar. Saya Eka Vidya Putra, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kita ucapkan kepada moderator kita Bapak Eka Vidya Putra yang sudah memandu jalannya debat publik pada malam hari ini. Hadirin berikan tepuk tangan yang meriah untuk moderator dan keempat pasangan calon kita pada malam hari ini. Tentunya kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sumatera Barat, khususnya Tanah Datar yang sudah menyaksikan debat publik malam hari ini, baik melalui Zoom meeting, live streaming maupun juga YouTube Padang TV. Kami ingatkan jangan lupa datang ke TPS di 9 Desember 2020 nanti. Gunakan hak pilih Anda dan semoga debat publik pada malam hari ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Anda semua dalam menentukan pilihan nantinya di 9 Desember. Jangan golput. Akhir kata saya Yolani Alifa mewakili segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.